gue bakal bunuh lo. Udah dia rebus, dia makan. Makanya sampai sekarang nenek Tamara belum dijatuhi hukuman apapun. Bada bing, bada bu. Hai Besti, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, untuk hari ini aku mau nanya sama kalian deh. Satu topik ini yang bernama nenek ya. Kalau misalnya kalian dengar kata-kata nenek, apa sih yang ada di otak kalian? Mungkin lebaran, mungkin kue, mungkin uang jajan, mungkin makan enak, karena nenek-nenek hobinya masak ya. Dan buat kalian dulu ada pelajaran PPKN di sekolahnya, pasti kalian mikir, oke, nenek-nenek adalah seseorang yang kita harus bantu untuk nyebrang jalan, karena mereka nggak sanggup untuk nyebrang jalan sendiri. Nenek-nenek yang mau aku bahas hari ini tuh bukan nenek-nenek biasa ya, dimana seorang nenek berumur 68 tahun yang bernama Tamara Samsonova diduga membunuh 14-20 korbannya dalam periode waktu 15 tahun dari tahun 2000 sampai 2015. Kok bisa gitu loh nenek-nenek jadi pembunuh berantai? Pertama, membunuh tuh bukan pekerjaan mudah. Kedua, gimana caranya dia nyeret untuk membuang korban-korbannya dia gitu kan? Gak mungkin, tapi nenek ini emang... Oke, sebelum cerita ini dimulai, aku minta kalian untuk jangan lupa like, subscribe video ini, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video aku yang terbaru. Oke, ini jadi dimulai dari pasangan ya, dimana mereka lagi ngajak jalan-jalan anjingnya malam-malam, tiba-tiba mereka ngelihat ada sebuah bungkusan, dan mereka kaget, itu bungkusan apa? Dan pas mereka buka, mereka tambah kaget karena ada torso, jadi potongan badan dari bagian sini sampai bawah. Mereka langsung cepat-cepat telepon polisi, dan polisi datang, polisi langsung kayak ngelihat sekeliling dan mereka sadar, oke, ada CCTV. Mungkin di sini kita bisa tahu siapa dalang dari balik pembunuhan ini. Dan mereka bisa menangkap seorang nenek-nenek berumur 68 tahun, dan nenek itu juga termasuk salah satu orang di komunitas tersebut. Dia tinggal di daerah tersebut, dan nenek tersebut bernama Tamara Samsonova. Siapa sih nenek Tamara ini? Jadi dia lahir di Uzur, sebuah kota kecil di Rusia pada tahun 1947. Selesai dia SMA, dia masuk kuliah kan, dia kuliah di Moskow, tepatnya di Moscow State Linguistic University. Jadi di situ di sekolah bahasa kan. Terus abis dia lulus kuliah, dia pindah ke Saint Petersburg, dan di Saint Petersburg dia ketemu sama seorang cowok yang bernama Alexei Samsonov. Mereka ketemu, jatuh cinta, pacaran, dan menikah. Lalu di tahun 1971 mereka pindah ke apartemen nomor 4 di Jalan Dimitrov. Nah, di situ selama 16 tahun nenek Tamara tuh menghabiskan hidupnya untuk bekerja di sebuah travel agency yang bernama Intourist. Jadi dia seorang travel agent spesifik untuk hotel Grand Hotel Europe. Jadi mungkin maksudnya adalah dari travel agency ini tuh semua orang yang datang ke Rusia, semua orang yang mau liburan ke Rusia tuh diinepin di hotel Grand Hotel Europe ini. Nah, malangnya nasib si nenek Tamara, pada tahun 2000 suaminya dia menghilang. Dia bingung, kok suamiku gak ada? Suamiku gimana dia? Dan dia lapor polisi. Polisi iba dong, apalagi Tamara ini akhirnya sendirian, dia gak punya anak. Akhirnya polisi cari, dan sayangnya polisi gak berhasil menemukan suaminya nenek Tamara. Yaudah, nenek Tamara mau gak mau, terimalah dia jadi janda. Dia gak tahu juga apakah suaminya masih hidup atau enggak kan. Terus semenjak suaminya meninggal, akhirnya dia karena gak mau kesepian, dia nyewain kamar di apartemennya dia untuk orang-orang yang butuh tempat tinggal. Masalah bermulai dimana karena si nenek Tamar ini sering banget nyewain kamar di apartemennya dia, akhirnya dia memutuskan untuk merenovasi apartemennya. Karena dia mikir, aku butuh maintain apartemenku, aku butuh benerin mungkin ledeng, aku butuh ngecat ulang temboknya, dan bla 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 bla. Sementara proses renovasi itu cukup ribet ya, dan si nenek Tamara ini gak bisa tinggal di dalam apartemennya sendiri. Akhirnya karena diusulin sama temennya, gimana kalau kamu nginep sama teman aku aja? Akhirnya temannya ini ngenalin nenek Tamara ke temannya yang lain lagi yang bernama Valentina Ulanova. Terus nenek Tamara kayak, wah seneng dong dia punya teman baru. Terus Valentina ini juga baik. Nah, Valentina ini BTW nenek-nenek juga, umurnya 79 tahun. Nah, si mutual friend-nya antara nenek Tamara sama nenek Valentina ini, kayak dia ngomong, ini nenek Tamara ini butuh tempat tinggal karena rumahnya dia lagi direnovasi, apartemennya dia lagi renovasi, boleh gak dia nginep sama kamu? Terus nenek Valentina kayak, oh boleh silahkan. Nenek Tamara, dia tinggal di rumahnya si nenek Valentina, terus dia jadi tamu yang sangat baik, dia bantu-bantu kerjaan rumah, dia bantu bersih-bersih, pokoknya dia sopan banget. Dan kayaknya nenek Tamara terlalu nyaman ya di apartemennya nenek Valentina. Jadi saat apartemennya dia udah selesai direnovasi, dia gak mau balik ke apartemennya dia. Dia mau tinggal di apartemennya nenek Valentina, dia mau share.
Dia mau share sama nenek Valentina. Dan nenek Valentina kayak, no. Hal tersebut yang menyebabkan nenek Valentina dan nenek Tamara tuh akhirnya berantem. Dan mengakibatkan juga nenek Valentina untuk ngusir nenek Tamara. Karena nenek Tamara kesel, akhirnya dia pergi ke kota yang bernama Pushkin untuk membeli obat bernama Fenazepam. Sorry kalau aku salah sebut. Jadi Fenazepam ini tuh adalah sebuah obat penenang. Dia ngasih itu di makanan kesukaannya nenek Valentina, yaitu salad Olivier. Itu salad ya, bukan Olivier yang kafe kopi cyanida itu. Nah masalahnya nenek Valentina itu gak curiga. Dia makanlah itu salad yang udah diracunin itu dan dia pingsan. Nah pas dia pingsan sama nenek Tamara, dia ambillah gergaji dan 2 pisau, lalu dia potong-potong bagian tubuhnya si nenek Valentina, lalu dagingnya nenek Valentina disuir-suir pakai pisau. Si nenek Tamara ini memisahkan bagian paru-paru, tangan, dan kepala dan dimasukin ke dalam dandang, sementara bagian tubuh yang lain, daging-dagingnya nenek Valentina tuh dimasukin ke dalam kayak sebuah tas plastik gitu dan dia buang ke luar apartemennya nenek Valentina, tepatnya karena dia bunuhnya di apartemennya nenek Valentina. Sementara sisa-sisa tubuhnya nenek Valentina yang lain tuh bercecer di rumah, jadi kotor gitu ya, sembrono, jorok. Nah, potongan badan yang dibuang keluar itulah yang akhirnya ditemukan sama pasangan tadi yang jalan-jalan sama anjingnya. Dan kebetulan gede banget ya potongan badan yang mereka temuin tuh bagian torso. Nah, di gambar-gambar ini kalian bisa lihat, ini adalah rekaman CCTV dari depan rumahnya nenek Valentina ya. Jadi dia tuh berulang kali keluar masuk dari apartemennya nenek Valentina sambil bawa badannya nenek Valentina. Dan nih di gambar yang ini, di gambar dia bawa dandang, ini tuh isinya adalah kepala, tangan, dan juga paru-parunya nenek Valentina. Dan semua kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Juli 2015. Nah, pasangan tadi kan nemuin badannya nenek Valentina tanggal 26 Juli 2015 dan besoknya persis polisi nyamperin nenek Tamara di apartemennya nenek Valentina. Pas diketok kan ketahuan, langsung buka nenek Tamara. Pas polisi masuk, polisi ngelihat banyak banget bercak-bercak jejak darah. Dan mereka juga nemuin sobekan dari korden kamar mandi yang dipakai sama nenek Tamara untuk ngebungkus torsonya nenek Valentina. Tapi yang bikin lebih kaget adalah mereka nemuin diary-nya milik si nenek Tamara ini di meja tempat tidur, yang dimana berisikan tentang detail pembunuhan-pembunuhan yang dia pernah lakukan. Dan ternyata dia gak cuma bunuh nenek Valentina, dia bunuh banyak orang. Dan diary itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Rusia, Jerman, dan juga bahasa Inggris. Dan karena barang bukti tersebut, nenek Tamara akhirnya ditangkap. Apa sih yang ada di dalam diary-nya nenek Tamara itu? Di diary tersebut, nenek Tamara secara eksplisit menyatakan kalau dia tuh suka bagian paru-paru manusia. Dan dia juga menjelaskan apa yang terjadi sama nenek Valentina, di mana dia kan misahin paru-paru, kepala, dan tangannya nenek Valentina. Ternyata kenapa dimasukin ke dalam dandang? Karena dia mau rebus itu semua. Udah dia rebus, dia makan. Dan ternyata nenek Tamara dapat inspirasi ini dari Andrei Chikatilo, di mana dia adalah seorang pembunuh berantai dari tahun 78 sampai tahun 90. Dan dia juga sudah membunuh 52 orang. Terus korban-korbannya dia makan. Nah, si nenek ini tuh nenek Tamara ini ngefans sama Andrei Chikatilo. Dan juga di diary tersebut ada kayak pengakuan. Jadi nenek Tamara tuh dulu tahun 2003 pernah nyewain apartemennya dia ke salah satu pria. Dia umurnya 44 tahun, namanya Volodya, dan si Volodya ini tuh berasal dari kota Norilsk. Nah, suatu hari pada tanggal 6 September 2003, gontok-gontokan nih, mereka berdua berantem. Dan nenek Tamara bunuh Volodya, terus dia potong-potong badannya di kamar mandinya, terus bagian-bagian badannya itu dibuang di daerah yang bernama Frankensky. Sorry kalau aku salah cara nyebutinnya. Dan ternyata kasus hilangnya Volodya ini lumayan terkenal tahun 2003, tapi polisi nggak ada yang bisa nemuin dan memecahkan apa yang terjadi sama Volodya ini. Sampai akhirnya mereka baca diary-nya nenek Tamara, dan di situ ada deskripsi tatonya Volodya itu sama barang bukti ya. Aduh, nenek. Seperti yang kita tahu tadi, nenek akhirnya ditangkap, nenek Tamara ini akhirnya ditangkap. Terus pas diinterogasi sama polisi, dia dengan gampangnya ngaku, oh iya itu semua aku yang bunuh. Dan masih ada 21 lagi korban. Dan nenek Tamara juga ngaku kalau dia udah melakukan ini semua selama 15 tahun terakhir. Polisi yang shock banget, akhirnya mereka kayak oke, tanpa babi bu mereka berusaha untuk cari 21 korban yang lain. Tadi udah dapat satu kan, Volodya. Kedua, mereka datanglah ke apartemennya si nenek Tamara. Ternyata ada
bercak-bercak darah lain yang setelah dites itu adalah milik salah satu penghuni apartemennya dia yang dulu yang bernama Sergei Potvyin. Ini semua penyewa apartemennya dia dibunuh gimana dia dapat duit sewa coba? Selain penyewa apartemennya dia, ada dugaan kalau nenek Tamara ini juga pernah bunuh ibu mertuanya. Jadi yang memberikan pengakuan tersebut adalah teman SMA-nya nenek Tamara yang bernama Anna Batalina. Di sini kita akan panggil nenek Anna ya. Jadi waktu itu si nenek Anna itu janjian mau ketemuan sama nenek Tamara. Tapi entah kenapa kayak nenek Anna tuh nggak mikir, oke, gue nggak mau pergi, gue nggak mau ketemu, gue ngerasa nggak enak. Firasat gue rasanya nggak enak aja gitu. Akhirnya dia batalin lah janjian dia sama nenek Tamara. Nenek Tamara marah banget dan dia ngancem si nenek Anna ini, gue bakal bunuh lo, gue bakalan potong-potong badan lo dan gue bakal lempar ke anjing untuk kasih makan mereka. Jangan macem-macem sama gue dan jangan bikin gue marah. Lo tau nggak, tetangga gue semuanya pada curiga sama gue nih karena gue digosipin gue bunuh ibu mertua gue. Jadi ternyata ibu mertuanya si nenek Tamara ini udah lama hilang dan gak ada yang tahu kemana, dan banyak orang yang udah curiga sama si nenek Tamara ini kalau si nenek Tamara ini bunuh ibu mertuanya sendiri. Nah, omongannya nenek Tamara tuh mengisyaratkan kalau dia bunuh ibu mertuanya dong. Dan polisi akhirnya kayak oke, satu, berarti dia udah bunuh ibu mertuanya. Dan itu bikin polisi tambah curiga. Jangan-jangan dia juga bunuh suaminya. Ingat kan suaminya tahun 2000 hilang. Akhirnya polisi mendesak, oke, kamu harus kasih tahu aku korban-korbanmu yang lain. Tapi sayangnya nenek Tamara bungkam, dia nggak mau jawab. Dan polisi ya udah, mereka cuma berharap mereka bisa menyelesaikan kasus ini dengan sendiri tanpa bantuan nenek Tamara. Terus nenek Tamara juga dibawa ke rumah sakit jiwa di Kazan. Di sana dia dites berkali-kali dan hasilnya dia adalah sesuatu yang berbahaya untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, dan dia nggak boleh dilepasin. Tapi karena belum ada bukti atas pembunuhan-pembunuhan yang lain, makanya sampai sekarang nenek Tamara belum dijatuhi hukuman apapun. Dan investigasi masih berlangsung sampai sekarang. Si nenek Tamara itu juga nggak ngerasa bersalah gitu loh. Dia udah bunuh orang, udah bunuh nenek Valentina. Dia cuma kayak senyum-senyum aja, ketawa-tawa aja. Creepy banget gitu. Ada beberapa momen dimana di depan media dia kayak kiss bye. Jadi ini yang bikin aku takut ya sama orang-orang, yang bikin aku takut sama sekeliling aku. Udah yang ganteng kayak Ted Bundy juga pembunuh. Oke, kita nggak bisa percaya sama orang ganteng. Terus badut pun juga nyeremin. John Wayne Gacy, dia badut tapi juga pembunuh. Sekarang sama nenek-nenek pun kita juga harus hati-hati karena bisa jadi dia pembunuh juga nih. Contohnya nenek Tamara. Jadi itu aja buat hari ini. Kalian komen di bawah. Menurut kalian gimana cerita hari ini? Gimana tentang nenek Tamara? Menurut kalian si nenek Tamara ini pantas dikategorikan sebagai nenek-nenek pada umumnya, atau ini nenek super ya, nenek yang tidak biasa, atau jangan-jangan dia jadi nenek super karena dia makan korban-korbannya. Jadi mungkin dia makan korban-korbannya sebagai bagian dari ritual gelap, ritual magic. Mungkin aja. Kalau kalian lebih suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye!